ini adalah definisi, kemudian kriteria, dan nanti bagian akhir baru seleksi ya. Kita coba lihat satu persatu ya. Nah, bahkan sebelumnya kita juga sampaikan nih satu slide mengenai sejarah kira-kira ya, sejarah probiotik. Jadi probiotik ini ternyata sejarahnya sudah sangat panjang ya. Kita belum merdeka ini sudah ada nih produk komersial ini ya, probiotik ya. Walaupun saat itu belum menggunakan istilah probiotik. Nah, ini ya, kalau kita lihat sejarahnya nih bahkan pada abad 18 ini ya, ini sudah banyak ini orang yang mengkonsumsi suatu produk ya yang merupakan hasil fermentasi. Jadi hasil fermentasi kan berarti hasil kerja dari mikroorganisme. Nah, baru kemudian pada tahun 1857 ini Pasteur nih menemukan bakteri asam laktat. Nah, inilah bakteri yang paling banyak digunakan di dalam fermentasi makanan ya, termasuk nantinya sebagai probiotik. Nah, jadi ini sudah dimulai pada tahun 1857 ketika ditemukannya bakteri asam laktat ya. Nah, kemudian pada 1908 ini Metchnikoff ini dia menemukan ya. Jadi dia sudah meneliti bahwa ternyata bakteri asam laktat ini memiliki berbagai keuntungan yang bermanfaat atau menguntungkan bagi kesehatan ya. Jadi dia kemudian menganjurkan ya berdasarkan temuan-temuan hasil penelitiannya ini, dia menganjurkan bahwa bakteri asam laktat ini sangat memberikan manfaat bagi kesehatan. Nah, baru pada tahun 1930 ini si Minora sirota, nah ini menemukan Lactobacillus casei ya. Jadi ini salah satu spesies bakteri asam laktat yang kemudian ini terkenal menjadi suatu produk komersial ya, Yakult. Nah, jadi Yakult ini sudah ditemukan pada 1935. Ini first commercial product with lactic acid bacteria di Asia. Nah, jadi lebih duluan di Asia ini ya mengenai perkembangan dari sejarah probiotik ini. Baru kemudian istilah probiotik ini digunakan pertama kali ini pada tahun 1965. Nah, di Eropa sendiri ini ternyata probiotik ini ya, yogurt ini ya, ini baru tahun 1980. Dan pada 2006 ini di Amerika ya, ini ada satu produk namanya Activia. Nah, ini suatu probiotik yang digunakan di Amerika. Jadi kalau melihat ini, sejarah probiotik itu sudah sangat panjang. Tentu ini adalah belum bicara pada probiotik di hewan ya, jadi masih pada manusia ini ya. Jadi sudah sangat panjang ya. Tahun pertama kali istilah probiotik aja itu tahun 1965 ya. Tapi kalau ditemukannya ini kan di Yakult ini isinya Lactobacillus sirota ya, Casei sirota. Sirota ini adalah penemunya ini. Ini ditemukan 1930. Ini kira-kira sedikit ya satu slide yang mencerminkan mengenai sejarah dari probiotik. Nah, apa sih probiotik itu? Ya, definisi probiotik itu pertama kali dikemukakan oleh Fuller tahun 1989 ya. Tapi ini probiotik pada terestrial ya. Jadi artinya pada dan juga saat itu pada manusia sebetulnya ya, dan juga nantinya untuk hewan-hewan terestrial, hewan yang hidup di daratan, belum hewan yang hidup di perairan, begitu ya. Nah, ini didefinisikan sebagai mikroba hidup yang ditambahkan ke dalam pakan yang dapat memberikan efek menguntungkan bagi inang dengan memperbaiki keseimbangan mikroba saluran pencernaan. Jadi fokus dari probiotik ini ditujukan ya untuk memperbaiki keseimbangan mikroba saluran pencernaan. Jadi diberikannya melalui pakan dan tujuannya itu memperbaiki keseimbangan mikroba saluran pencernaan. Nah, ini definisi aslinya ini ya. Live microorganisme yang ketika diberikan dalam jumlah yang cukup, ini akan memberikan manfaat bagi inangnya ya. Manfaatnya tadi ini
ya, karena dia dapat memperbaiki keseimbangan mikroba saluran pencernaan. Nah, ini dikemukakan pertama kali oleh Fuller tahun 1989 ya. Jadi adik-adik, definisi ini tolong dipahami ya. Tidak perlu dihafal letterlek sesuai kalimat persis, tetapi kata kuncinya mikroba hidup ya, yang apabila diberikan ke dalam pakan memberikan efek menguntungkan bagi inang dengan memperbaiki keseimbangan mikroba saluran pencernaan. Jadi yang merah-merah itu adalah kata kuncinya, dan ini untuk definisi probiotik secara umum ya, yang pertama kali diungkapkan. Nah, nanti ada definisi probiotik untuk aquaculture. Probiotik dalam aquaculture ini belakangan dikemukakan oleh Merrifield tahun 2010. Ya, jadi kalau tadi Fuller itu sudah mengungkapkan tahun 1989 ya, ini ada definisi untuk aquaculture. Sebetulnya ini bukan yang pertama. Ada tahun 2000 itu juga sudah disampaikan, tetapi kurang lebih definisinya itu sama. Tetapi artinya lebih belakangan daripada yang disampaikan oleh Fuller tadi. Nah, bagaimana probiotik dalam aquaculture? Ini kurang lebih sama, dia adalah agen mikroba hidup yang diberikan melalui pakan atau dimasukkan ke dalam media pemeliharaan. Jadi artinya tidak harus diberikan melalui pakan, bisa saja diaplikasikan langsung ke media pemeliharaan. Nanti tergantung tujuannya ya, yang memberikan dampak menguntungkan bagi inang. Nah, bagaimana dampak menguntungkannya itu? Melalui peningkatan ini, ketahanan terhadap penyakit, status kesehatan. Jadi kalau diberikan probiotik ini, ketahanan terhadap penyakitnya meningkat, status kesehatannya meningkat, pertumbuhannya meningkat, kecernaan pakannya meningkat, respon stres meningkat. Ya, nah, ini dicapai melalui peningkatan keseimbangan mikroba inang atau keseimbangan mikroba lingkungan sekitarnya. Karena tadi tidak harus diberikan melalui pakan ya. Maka di sini tidak selalu melalui peningkatan keseimbangan mikroba di dalam usus inang, tetapi juga keseimbangan mikroba di lingkungan sekitar inang itu hidup ya. Karena kan kita adik-adik kan sudah belajar ya, Daskua sudah belajar ya. Nah, jadi sudah tahu bahwa lingkungan pemeliharaan ikan itu kan di wadah yang terkontrol ya. Nah, jadi kita bisa saja mengaplikasikan probiotik ini langsung ke media budidaya. Itu kira-kira definisi dari probiotik. Nah, kriteria. Jadi untuk dapat dia berperan seperti definisi tadi, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu probiotik. Nah, kalau kita klasifikasikan ya, kriterianya sebenarnya ini banyak, tapi kalau kita coba klasifikasikan, ini ada kriteria yang wajib. Ya, jadi harus begitu ya. Sifat ini harus dipenuhi. Ada juga yang kalau dia memenuhi kriteria ini lebih baik begitu ya. Jadi ada yang wajib, ada yang dianjurkan begitu ya kalau kita kelompokkan ya. Ini juga disampaikan oleh tadi yang mengemukakan definisi tadi ya, Merrifield et al. Tahun 2010. Apa kriteria wajib? Yang pertama bersifat non-patogen. Jadi probiotik itu tadi kan mikroba hidup. Kan mikroba hidup adik-adik sudah belajar kan? Misalnya bakteri dalam hal ini. Kan banyak bakteri sifatnya negatif ya. Jadi artinya bisa menyebabkan sakit ya. Misalnya itu tidak memenuhi kriteria sebagai probiotik. Adik-adik juga sudah belajar bahwa di antara bakteri itu pada kuliah pertama ya, itu mestinya disampaikan kan ada pada kuliah saya juga tentang bakteri itu juga kenapa kita mempelajari bakteri itu kan saya sampaikan ada kelompok merugikan, ada kelompok menguntungkan. Nah, kelompok yang menguntungkan ini adalah diantaranya kita bisa seleksi sebagai probiotik. Ya, jadi pertama dia harus bersifat non patogen, tidak boleh bersifat patogen. Yang kedua dia harus bebas dari plasmid yang mengodekan gen resisten antibiotik atau sederhananya dia harus tidak resisten terhadap antibiotik. Karena kalau dia punya gen yang menyandikan
resisten antibiotik, berarti dia menjadi resisten terhadap suatu antibiotik. Nah, persyaratan probiotik itu dia harus tidak resisten terhadap antibiotik. Karena nanti dikhawatirkan gen resisten antibiotiknya itu bisa ditransfer ke bakteri-bakteri lainnya. Lah kalau tertransfernya ke bakteri patogen kan berbahaya. Nanti patogennya menjadi resisten terhadap antibiotik. Begitu kira-kira ya. Jadi persyaratan kedua, dia harus tidak bersifat resisten terhadap antibiotik. Yang ketiga, tahan terhadap suasana asam dan cairan empedu. Ini terutama kalau aplikasinya melalui oral. Artinya kita memberikan probiotik itu melalui pakan. Jadi kan dia harus melalui saluran pencernaan ya. Di saluran pencernaan itu kan melewati daerah yang asam ya di lambung. Nah, jadi maka harus diuji dia tahan terhadap suasana asam dan cairan empedu khususnya untuk yang diaplikasikan melalui pakan atau melalui oral. Nah, ini adalah persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh suatu probiotik. Apa persyaratan lain yang kalau dia memenuhi kriteria ini menjadi lebih baik? Nah, di antaranya memiliki kemampuan tumbuh dalam saluran pencernaan. Jadi definisinya tadi kan harus hidup. Nah, kalau hidup aja udah cukup. Tapi kalau ternyata dia di saluran pencernaan ini bisa tumbuh, nah itu lebih baik. Artinya aplikasi kita tidak perlu setiap hari. Gitu. Kemudian memiliki kemampuan kolonisasi pada permukaan epitelial saluran pencernaan inang. Ya, jadi dia bisa hidup, tumbuh, dan mengkolonisasi. Jadi dia melekat dan tumbuh ya membentuk koloni-koloni di saluran pencernaan sehingga dapat mencegah bakteri patogen itu menempel di situ begitu ya. Dia bisa memenangkan kompetisi nantinya di dalam usus. Dia mendominasi saluran pencernaan sehingga bakteri patogen itu dapat ditekan oleh dia, kira-kira begitu ya. Nah, berikutnya memiliki karakteristik pertumbuhan yang menguntungkan ya, jadi cepat tumbuh dan sebagainya. Kemudian dia diharapkan juga tumbuh, menghasilkan berbagai enzim, menghasilkan vitamin, begitu harapannya ya, memiliki berbagai karakteristik pertumbuhan yang menguntungkan bagi inang. Kemudian kalau bisa juga dia memiliki kemampuan antagonistik terhadap beberapa bakteri patogen. Jadi kalau dia juga bisa bersifat antagonis atau dia bisa menghambat atau bahkan membunuh bakteri patogen, tentu itu kita harapkan ya. Itu. Nah, ini adalah beberapa kriteria yang kalau dipenuhi ini tentu lebih baik ya. Tetapi persyaratan wajib ini mutlak harus dipenuhi. Begitu kira-kira ya, Dek ya, definisi kriteria. Nah, kita akan masuk berikutnya ini ada beberapa ya, cukup banyak slide. Kita akan jelaskan soalnya bagaimana melakukan screening ya terhadap probiotik untuk aquaculture ya. Ini tahapan garis besarnya. Nanti pada slide-slide berikutnya kita akan coba jelaskan di setiap tahap ini. Ini kita ambil dari literatur yang masih sangat baru ya, 2018 dan 2020 ya. Jadi disempurnakan ya tahapan di dalam screening bakteri probiotik. Tentu kita harus isolasi pertama ya. Jadi kita batasi dulu ini bakteri. Bisa juga probiotik itu dari kelompok yeast misalnya ya, kamir. Tetapi paling umum, paling banyak itu adalah dari kelompok bakteri. Jadi kita contohkan di sini adalah dari kelompok bakteri. Kita mengisolasi bakteri. Kemudian kita mengecek pewarnaan gram ya, adik-adik kan sudah. Nah, ini karena nanti penting ini kita tahu gram positif, gram negatif nanti ke arah media untuk menumbuhkan dia ya, begitu ya, dan berbagai karakter lain. Kemudian screening dan indeks bakteri gram negatif dan positif ya. Nah, ini baru kemudian seleksi in vitro kandidat probiotik. Pertama, ya ini yang tadi saya sampaikan bisa saja tidak berurut begitu, tetapi ini supaya pekerjaan kita itu kalau pertama langsung dicek dia tidak bersifat patogen, ya berarti kita masih punya isolat yang sangat banyak, terus kemudian harus diinjeksikan ke ikan, kan tentu pekerjaannya menjadi sangat sulit ya. Nah, jadi kita persempit dulu dengan pertama, jadi udah digabung ini antara sifat wajib dengan sifat dianjurkan tadi ya, di mana nantinya
tergantung tujuannya tadi. Kalau kita pertama ingin menekan bakteri patogen, jadi ini untuk kita mendapatkan isolat-isolat yang nanti hebat atau bagus dalam menekan patogen. Jadi ini bisa kita lakukan, seleksi tahap ini adalah yang pertama. Jadi aktivitas antagonistik terhadap patogen yang patogen target ya. Jadi targetnya apa? Dia bisa menghambat Vibrio harvey misalnya, ya kita uji terhadap Vibrio harvey. Nah, ini kan ada yes, ada no ya. Jadi kalau dia tidak bisa menghambat bakteri patogen, karena tujuan kita mencari bakteri yang bisa menghambat patogen, ya kalau tidak bisa menghambat, ya reject, buang, gitu ya. Nah, tapi kalau yes, oke, bisa menghambat, lanjut ya. Nah, misalnya berikutnya adalah patogenesitas. Atau bisa juga resisten antibiotik dulu. Mana aja ini boleh dibolak-balik, nanti intinya adalah nanti semuanya karakter harus diuji dan bagaimana kita lebih sederhana begitu pekerjaannya. Nah, ini pengujian terhadap patogenesitas ini yes dalam arti dia tidak patogen, bukan berarti patogen yes gitu, bukan ya. Karena kan tadi sudah saya sebutkan di depan bahwa dia harus tidak bersifat patogen. Jadi artinya yes di sini dia tidak bersifat patogen. Jadi kalau bersifat patogen berarti kan no, tidak boleh kita gunakan, harus di-reject. Demikian juga untuk sifat resisten antibiotik. Dia harus tidak bersifat resisten. Jadi kalau tidak bersifat resisten, oke lanjut. Tapi kalau resisten, harus reject. Oke, berikutnya toleransi terhadap garam empedu dan pH. Ini kalau dia toleran, maka kita lanjut. Penempelan ya, karena tadi kita harapkan juga dia bisa menempel berkolonisasi di saluran pencernaan. Ini ada ujinya ya, menguji penempelan atau pembentukan biofilm. Nah, ini kalau dia mampu menempel berarti kita lanjut ya. Nah, bisa juga ini kita uji aktivitas enzim pencernaan ya, misalnya apa tadi karakteristik menguntungkan misalnya tadi ya. Jadi nanti kita dapat selain menghambat patogen, harapannya juga mampu menghasilkan enzim pencernaan, jadi bisa membantu pencernaan pakan. Nah, baru setelah ini kita lakukan identifikasi ya, karena nanti tujuannya ini akan registrasi ya. Nah, ini akan registrasi, jadi kita identifikasi bisa secara uji biokimia atau identifikasi secara molekuler, baru kemudian uji in vivo, evaluasi ekonomi pada skala yang lebih besar, baru kalau oke semua kita registrasi ya, ada persyaratan lagi nanti dalam registrasi ini, baru terakhir nanti menjadi produk komersial. Nah, ini tahapan sebetulnya yang harus dilalui untuk menghasilkan suatu produk probiotik yang bisa dikomersialkan ya. Saat ini sudah beredar puluhan ya, puluhan produk probiotik komersial ya, tentu sudah melewati berbagai tahapan di dalam screening ini. Baik, kita akan coba lihat satu persatu ya. Sebelum screening tentu kita punya atau sudah mempelajari mengenai informasi dasar terkait probiotik, misalnya informasi dasar tentang jenis strain bakteri gram negatif atau positif yang telah banyak digunakan sebagai probiotik dan berpotensi sebagai kandidat probiotik ya. Nah, ini harus kita belajar dulu kan. Oh, dari kelompok apa sih yang sudah banyak digunakan? Oh, dari Lactobacillus, oh dari kelompok Bacillus, oh dari kelompok apa namanya Pseudoalteromonas dan lain-lain misalnya ya. Karena ini nanti penting untuk menentukan media kultur yang akan digunakan untuk isolasi ya kan. Waktu isolasi kan kita udah harus, kemarin kan sudah kuliah ini. Untuk isolasi persyaratannya kan menyediakan nutrien yang dibutuhkan oleh bakteri yang akan kita isolasi kan. Nah, jadi kita sudah belajar di sini. Baru berikutnya melakukan isolasi ya. Nah, isolasi bisa berasal dari lingkungan budidaya. Misalnya di sini dicontohkan tambak ini ya. Nah, berarti ini untuk isolasi bakteri dari air asin misalnya. Bisa juga dari saluran pencernaan ikan, dari usus misalnya ya, dari usus saluran pencernaan ikan. Nah, kemudian kita gores ya pada media yang target yang kita inginkan begitu ya. Kalau medianya umum ya menggunakan SVC misalnya, tapi kalau kita pengen media pengen dapat bakteri Lactobacillus misalnya, kita gunakan media yang khusus untuk
Lactobacillus misalnya di sini. MRS agar ini adalah media untuk Lactobacillus, atau ini media umum untuk bakteri air tawar menggunakan TSA misalnya ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini tahap isolasi, kita menggunakan media sesuai bakteri yang ingin kita peroleh dari kelompok apa. Baru ini adalah evaluasi aktivitas antagonistik. Nah, ini bisa macam-macam nanti ya. Ada metode double layer, ada well diffusion, ada cross track, ada dish diffusion, atau kultur bersama. Macam-macam ya. Untuk sampai sebelum kultur bersama, ini semuanya adalah berbasis di agar, jadi dia nanti menghasilkan suatu senyawa antimikroba yang dapat membunuh bakteri patogen. Jadi kita punya nih media, ya Petri, kemudian sudah berisi media. Nah kemudian bakteri yang apa namanya target patogen yang kita ingin hambat ini disebar pada Petri atau pada media agar yang ada di Petri. Nah baru isolat kandidat probiotik yang kita punya ini diteteskan di kertas cakram. Ini adik-adik nanti kalau tidak salah ada praktikumnya ya. Nanti bisa dijelaskan lebih teknis di praktikum ya. Nah, baru setelah itu ya jadi diteteskan di kertas cakram ini, baru kemudian diinkubasi dan besoknya itu diamati. Kandidat probiotik akan membentuk zona hambat terhadap bakteri patogen. Jadi nanti bakteri patogen ini kalau probiotik ini menghasilkan senyawa penghambat, ya bakteri patogen di sekitar kertas cakram ini akan mati, terhambat pertumbuhannya. Jadi ada zona bening seperti ini ya. Jadi ada zona bening seperti ini karena dihambat pertumbuhannya oleh senyawa antimikroba. Nah, ini menggunakan kontrol misalnya memang senyawa antimikroba yang kita sudah ketahui. Ya, nah ini bisa kita ukur nih berapa luas ya. Artinya bisa positif negatif saja, positif 1, positif 2, atau kita bisa ukur ya diameternya. Nah ini ya. Ini yang tadi hanya positif negatif. Kalau ini penelitian bimbingan saya ya, dulu mahasiswa S3 nih bimbingan saya. Nah, dia mengukur berapa diameter zonanya ya, tadi diukur, kemudian dicantumkan sehingga kan dia dapat nih berapa isolat nih yang zonanya luas. Berarti dia sangat potensial menghambat Vibrio ya. Dia menggunakan Vibrio patogen, isolat V6 misalnya ini ya. Ini adalah patogennya. Nah, ini kandidat-kandidat probiotik yang diuji dan dia memperoleh beberapa isolat yang sangat luas zona hambatnya. Artinya sangat potensial diuji lanjut sebagai kandidat probiotik. Nah, dengan cara yang sama, jadi sebetulnya kalau ini yang dengan double layer itu berarti disebar dulu, kemudian tunggu beku, baru kemudian dituangkan lagi agar yang mengandung bakteri target. Ya, tapi prinsipnya sama. Prinsipnya adalah si bakteri probiotik ini mendifusikan senyawa antimikroba ke dalam agar. Nah, yang bisa juga dengan cara digores silang. Tapi yang paling banyak digunakan adalah dengan menggunakan kertas cakram, karena kita tidak sekedar melihat menghasilkan zona hambat, tetapi kita bisa ukur. Nah, ini ya, ukur secara semi kuantitatif ya, dengan cara mengukur diameter zona hambatnya. Nah, berikutnya ini dengan cara kultur bersama atau co-culture. Nah, ini bagaimana caranya? Ini kalau tidak salah juga ada praktikumnya nanti adik-adik ya. Nah, jadi di sini bakteri patogen ditumbuhkan pada media cair, sementara ditabung satu lagi, ini bakteri patogen ditambah dengan probiotik. Ya, ini adalah dari kelompok non-vibrio nih probiotiknya ya. Karena ini berkaitan nanti dengan media selektif di sini ya. Nah, jadi disebutkan di sini probiotiknya adalah dari kelompok non-vibrio, sehingga setelah ditumbuhkan semalam di masing-masing tabung, kemudian diencerkan dan disebar di media TCBS, media selektif untuk vibrio. Nah, jadi dari tabung ini kan hanya vibrio saja tadi ya, nah, dia akan tumbuh di sini. Demikian juga yang dari tabung ini, vibrio harvey-nya akan tumbuh di Petri ini yang berisi TCBS. Baru kemudian dihitung koloni yang tumbuh. Nah, kalau sel atau koloni yang tumbuh pada
Petri ini yang berasal dari tabung kontrol ini tumbuh jauh lebih banyak daripada yang berasal dari kultur campuran, kan artinya Vibrio harvey ini ya bisa dihambat oleh kandidat probiotik yang kita uji. Nah, jadi ini kita menguji ada puluhan isolat nih ya. Ini hasil penelitian saya nih tahun 2000 tahun berapa ini ya? 2003 kalau tidak salah ya, udah lama banget ya. Nah, ini Vibrio harvey yang berasal dari tabung kontrol ya, ini ternyata dia tumbuh sampai 10 hampir 10,9. Ya, nah ini Vibrio harvey yang ditumbuhkan sendirian ini tumbuh sampai 10,9, sementara yang berasal dari tabung campuran ya ini setiap isolat satu tabung, setiap isolat satu tabung, setiap isolat satu tabung ya. Ini kita contohkan saja ya. Ini ada puluhan isolat yang kita uji. Nah, ternyata ini ada yang saya tandai ya dengan tanda panah ini, nama kode isolatnya SKTB. Nah, ini ternyata Vibrio harvey-nya ya yang ada di sini kalau ada SKTB ini ternyata hanya 10/2 nih Vibrio harvey tumbuh. Jadi artinya pertumbuhan dari Vibrio harvey ini dihambat oleh SKTB ya dengan cara berebut nutrien, berebut senyawa kimia lain di dalam tabung, di dalam media ini, media cair ini. Ya, tapi bukan berdasarkan senyawa antimikroba seperti pada metode yang sebelumnya. Oke, nah itu tadi adalah antagonistik ya, pengujian antagonistik terhadap bakteri patogen. Tahap berikutnya adalah uji resistensi terhadap antibiotik. Jadi kita ingin mengevaluasi tingkat sensitivitas kandidat probiotik terhadap berbagai jenis antibiotik ya. Ini sama sebetulnya prinsipnya adalah tadi ya seperti yang kertas cakram tadi ya. Nah, jadi di sini bakteri kalau tadi bakteri patogen kan yang disebar, tapi kalau ini tentu bakteri kandidat probiotik kita yang kita sebar dan kita ingin menguji dia ini tahan atau tidak terhadap antibiotik. Nah, ternyata setelah diinkubasi ini ada nih yang ada zona. Kan di sini ada antibiotiknya nih Adik-adik ya. Ini bakteri kandidat probiotik disebar di luar ini. Nah, kemudian ditempatkan kertas cakram yang mengandung antibiotik. Ada antibiotik A, ada antibiotik B, ada antibiotik C. Nah, setelah diinkubasi, ternyata antibiotik A ini tidak ada zona. Antibiotik B ada walaupun tidak sebesar antibiotik C. Artinya apa adik-adik? Ada yang bisa menjawab? Artinya kandidat probiotik itu titik-titik terhadap antibiotik A. Resisten atau sensitif? Resisten, Bu. Yang A? Yang A sensitif, Bu. Yang A sensitif. Yang C paling... Masa? Nah, kamu jangan terpengaruh intonasi saya ya. Ya, jadi ini kan dikasih antibiotik kan? Tapi ternyata bakterinya tetap tumbuh ya. Ya kan? Tidak mati ya. Kalau ini ada antibiotik tapi bakteri di sini kan mati. Nah, jadi betul yang disampaikan pertama tadi. Jadi yang A ini artinya dia sudah resisten, ya kan? Dia tetap tumbuh soalnya kan? Ada antibiotik, dia tetap tumbuh bakteri di sekitarnya. Sementara yang C dan B ini bakterinya mati kan? Nah, jadi dia masih sensitif terhadap antibiotik. Mengerti adik-adik? Oke, jangan keliru ya. Yang tadi jawab sudah mengerti? Sudah, Bu. Tadi kebalik, Bu. Ya, jadi kebalik ya, karena terpengaruh intonasi saya ya. Jadi jelaskan ya, karena ada antibiotik dia tetap tumbuh, berarti dia artinya resisten atau tahan kan? Ada antibiotik tetap tumbuh, jadi tahan kan gitu ya. Nah, kalau ada antibiotik dia tidak tumbuh, di sini kan bening nih, mati berarti dia sensitif terhadap antibiotik. Jadi ini bisa digunakan. Yang A ini berarti dia sudah tahan terhadap antibiotik tersebut.
Nah, berikutnya ini tadi saya kira mudah ya menguji terhadap antibiotik, bisa kertas cakram terus ditetesi antibiotik, tapi juga sudah banyak dijual paper dish yang memang sudah mengandung antibiotik. Nah, berikutnya adalah evaluasi patogenisitas. Nah, ini evaluasi patogenisitas ini bisa dilakukan secara in vitro dan nanti juga dilanjutkan dengan in vivo langsung pada hewan uji. Untuk in vitro ini bisa kita uji menggunakan agar darah, ya, agar darah, karena nanti paling tidak bisa mengindikasikan kalau dia bisa melisiskan darah, ya itu sudah kemungkinan besar dia patogen, ya. Nah, jadi ini bakteri kandidat probiotik digores pada media yang mengandung darah atau sering disebut sebagai agar darah. Jadi media yang sudah ditambahkan dengan darah. Nah, nanti kemudian diinkubasi. Harus tidak ada zona bening di sekitar koloni, maka dia berarti hemolisis negatif ya. Jadi dia tidak bisa melisiskan darah. Nah, ini baru kita bisa gunakan sebagai kandidat probiotik. Jadi ini kira-kira ujinya begitu ya. Jadi dari sini sudah bisa kita gunakan untuk menduga bahwa dia ya kan kalau diujikan nanti ke ikan, dia melisiskan darah ikan, berarti kan dia patogen. Nah, jadi dari uji ini sudah bisa nih menyortir tadi ya kandidat probiotik tadi ya, kita sortir. Jadi misalnya tadi sudah dia bisa menghambat patogen. Dia tadi udah betul sensitif terhadap antibiotik. Tapi ternyata dia melisiskan darah. Ya, berarti dia tidak bisa kita gunakan karena itu indikasi kuat bahwa dia bersifat patogen. Nanti kita bisa lanjutkan pada uji in vivo ya, diinjeksikan ke ikan menimbulkan sakit atau tidak ya, kemungkinan besar adalah akan menimbulkan sakit. Nah, screening yang berikutnya adalah menguji atau mengevaluasi toleransi terhadap garam empedu dan asam ya, pH asam. Nah, ini misalnya ini kita buat ya, umumnya ini pH dengan tingkat yang berbeda-beda ya. Ada yang mencerminkan asam nih 1,5, 3 dan 7 atau 7,2 ya, seringnya ada nih seperti ini ya. 7,2 atau 7 sebagai kontrol dan ini yang mengindikasikan dia pH asam. Nah, ini kita buat seperti ini bakteri kandidat probiotik kita tempatkan di media cair yang sudah kita buat pH-nya berbeda-beda atau juga pada PBS ya, kemudian diinkubasi dan kemudian dihitung ya. Setelah diinkubasi nih pada 0 jam ini nanti sebagai perbandingan ya. Jadi ketiga-tiganya diinkubasi pada 0 jam, 1,5 jam, 3 jam begitu ya. Baru kita sebar ya, kita sebar ke media tumbuh bakteri. Kemudian diinkubasi dan dihitung. Nah, dihitung itu nanti dibandingkan ini dibandingkan dengan kontrol, artinya dibandingkan dengan pH pada pH 7. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau dia tahan asam, artinya yang berasal dari pH asam ini juga koloni yang tumbuh ini mendekati ya atau sama dengan pada media yang pH kontrol ini. Nah, di sini terlihat nih ya, dicontohkan di sini ya penelitian Muhammad et al. Ini cukup baru juga nih tahun 2020 ya. Nah, ini Enterobacter faecalis, kemudian Lactobacillus plantarum. Nah, ini ternyata cukup tahan ya, cukup tahan kan pada pH 1,5 maupun pada pH 3 ini masih mendekati yang ditumbuhkan pada pH kontrol atau pH 7,2 dalam hal ini ya. Bisa ya, bisa dimengerti saya kira adik-adik ini. Nah, berikutnya evaluasi ini terhadap garam empedu. Ini juga sama ya, jadi tinggal ditambahkan garam empedu biasanya kita gunakan pH tinggi, begitu saja juga sudah oke ya. Kita gunakan pH tinggi dan kemudian ada juga yang diuji dengan menggunakan larutan ini kita bisa buat dan sama prinsipnya dengan yang tadi menguji pada pH rendah, tetapi ini pada pH yang tinggi, jadi nanti dibandingkan dengan
kontrol ya pada pH 7 begitu ya. Oke, berikutnya adalah evaluasi penempelan ya. Nah, ini untuk simulasi apakah bakteri itu nanti di usus itu bisa menempel. Nah, ini simulasinya biasanya kita menggunakan suatu plate begitu ya. Plate dari apa sih logam begitu ya. Ada logam dengan ukuran tertentu begitu kita tempatkan. Jadi ini probiotik yang kita tahu konsentrasinya ya. Kemudian kita tempatkan plate, baru kemudian kita kocok-kocok lagi ya. Jadi nanti yang antara yang menempel dan tidak menempel itu bisa lepas lagi, baru kemudian kita hitung. Jadi kita hitung bagian yang menempel itu berapa dengan cara dikeruk begitu ya, menggunakan cotton bud. Kan tadi plate-nya ada luasan tertentu. Jadi nanti setelah kita swab gitu ya, kita bersihkan lempeng itu, kemudian kita larutkan di dalam suatu PBS, kita hitung. Jadi yang menempel berapa, yang ada di suspensi berapa. Itu kita bisa hitung ya masing-masing dengan langsung penghitungan menggunakan splating atau bisa juga menggunakan OD. Ya, jadi artinya menggunakan spektro seperti ini. Ya, jadi ini adalah uji penempelan. Nah, itu kira-kira tahapan. Nah, kalau ini uji yang berikutnya ini kalau kita ingin melihat beberapa karakter menguntungkan lainnya. Misalnya apakah dia menghasilkan enzim pencernaan, apa lipase kah, amilase ya, lipase membantu pencernaan lemak, amilase membantu pencernaan amilum ya, protease, protein. Ini terutama sih kalau yang belakangan-belakangan ini beta galaktosidase, fruktofuronosidase ini untuk yang lain-lain terkait prebiotik ya, tapi umum adalah untuk ketiga ini, protease, amilase, lipase, karena ini bagian terbesar dari komposisi pakan. Jadi kalau dia bisa menghasilkan ketiga enzim ini, harapan kita tentu dia bisa membantu pencernaan pakan ya. Ini adalah unsur makro di dalam pakan kan protein, karbohidrat, lemak kan itu paling tinggi ya. Nah, kalau menguji ini sama nanti metodenya masing-masing tinggal media agar kemudian atau media agar juga bisa macam-macam ya. Tadi apakah MRS, apa TSA atau SWC sesuai isolat yang akan Anda uji. Kemudian ditambahkan minyak zaitun kalau untuk enzim lipase, skimmed kalau untuk enzim protease, dan pati kalau untuk enzim amilase ya. Nah, ini digores atau diteteskan pada paper dish ya. Kalau digores berarti seperti ini, kemudian diinkubasi dan diamati zona bening yang terbentuk ya. Nah, ini kan jangan lupa selalu ada kontrol di sini. Ini kontrol dia tidak menghasilkan enzim protease. Ini kontrol tidak menghasilkan enzim amilase, sementara yang lain ini menghasilkan enzim amilase. Nah, ini secara detail masing-masing dijelaskan. Kalau protease ini media agar ditambah dengan skimmed ya. Jadi digores seperti ini, kemudian nanti diinkubasi ya. Ini biasanya dalam praktikum juga ada sini ya. Nah, kemudian diamati zona bening yang terbentuk. Kemudian demikian juga untuk lipase sama ya. Ini medianya ditambah dengan minyak zaitun. Tapi untuk pengamatan ini diguyuri dengan media CuSO4. Nah, kalau kemudian koloninya ada yang berwarna hijau, berarti dia menghasilkan enzim lipase. Kalau bagaimana menguji enzim amilase? Sama juga ya, media SWC ditambah dengan pati ya, 2% biasanya ya. Baru kemudian isolatnya digores ya. Kemudian diinkubasi dan pengamatannya ini dengan cara digenangi dengan media kalium iodida ya, Ki ya. Nah, kalau yang positif itu akan terlihat tadi. Nah, seperti ini, ada zona bening seperti ini. Ya, ini kan ada zona. Kalau yang nggak menghasilkan tidak ada zonanya seperti ini. Nah, kemudian mananase ini kalau menguji prebiotik misalnya ya untuk MOS. Nah, ini bisa ditambahkan SWC, ditambah MOS, kemudian isolatnya digores, dan kemudian diinkubasi, diamatinya dengan ditambahkan regen kongoret. Ya. Ada zona atau tidak, seperti itu. Nah, berikutnya adalah tadi ya setelah dilakukan seleksi, kan harus dilakukan
identifikasi kan tadi ya. Nah, identifikasi ini adik-adik sudah belajar ini di praktikum, saya kira sudah lewat ini ya, praktikum karakterisasi bakteri ya, setelah pewarnaan gram kan kemudian karakterisasi. Nah, biasanya kalau yang diajarkan di lab memang tidak menggunakan kit ya, tetapi menguji dengan regen A, regen B, regen C dan seterusnya ya. Nah, tapi kalau nanti bekerja di perusahaan itu lebih mudah karena biasanya tersedia identifikasi yang menggunakan kit seperti ini ya. Ini lebih mudah lagi ya. Sama prinsipnya seperti yang adik-adik lakukan di dalam praktikum, tinggal dimasukkan aja ke dalam sumur-sumur begini, kemudian nanti dicatat dia di setiap uji ini positif atau negatif berdasarkan katalog dari perusahaan itu. Oh, positif kalau dia berubah warna menjadi merah dan seterusnya gitu. Negatif kalau dia tetap saja seperti semula. Nah, ini gampang ya, tapi Anda harus memahami prinsip karakterisasi yang sudah disampaikan di praktikum itu ujinya lebih sedikit tetapi prinsipnya sama. Nah, ya. Nah, itu kalau uji secara biokimia. Bisa juga dengan cara molekuler ya. Nah, ini mungkin adik-adik D3 tidak diajarkan, tetapi artinya ini bisa kita analisakan ke beberapa lab yang memang memiliki fasilitas yang seperti ini ya. Jadi kita tinggal kirim saja isolatnya, tetapi kalau kita punya alat ya kita bisa melakukannya sendiri. Nah, ini diekstraksi DNA-nya, kemudian di PCR, kemudian di sekuen urutan basanya. Nah, baru nanti masukkan ke gene bank sehingga ketahuan isolat kita itu identitasnya apa ya. Ini udah umum ya, tahun 90-an saya kuliah aja udah rutin dilakukan. Nah, berikutnya ini adalah nanti uji in vivo ini ya di dalam ikan uji atau udang uji ya, tergantung. Misalnya di slide ini contohnya pada udang ya, ini larva udang dipelihara di wadah-wadah ini ya, dan kemudian kita tambahkan tadi probiotik yang terseleksi ya, kita ujikan dan kemudian diuji juga patogennya ya. Nah, patogennya kan tadi secara in vitro dia sudah diuji mampu tuh menghambat pertumbuhan patogen. Nah, jadi di sini diuji secara in vivo pada udang, apakah dia probiotik itu mampu menghambat pertumbuhan patogen di tubuh udang atau di media pemeliharaan udang. Nah, ini bisa di sini dicontohkan tadi SKTB yang kita seleksi secara in vitro tadi, dan ini adalah kontrol yang patogen saja. Nah, ini ternyata pada kontrol SR-nya cuma 60 sekian ya, 65 apa 68, 60 lah, 60 sekian lah pokoknya. Sementara yang dikasih probiotik SKTB, ini SR udangnya hampir 90 atau bahkan lebih nih, 90% ya. Nah, jadi dia bagus atau efektif menghambat pertumbuhan patogen dalam hal ini Vibrio harvey. Nah, itu adik-adik ya.